Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang rasanya bisa menjumpai sahabat kampus semuanya dalam video pembelajaran pengantar ilmu hukum untuk materi yang ke-10 atau video yang ke-10, yakni fungsi dan peranan hukum di dalam masyarakat. Terdapat ragam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang lahir dari kepentingan tiap-tiap anggota masyarakat tersebut. Nah, untuk menjamin keseimbangan hubungan di dalam masyarakat dan untuk mencegah terjadinya kekacauan, maka anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang diadakan, yang dibuat atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggotanya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung secara berkesinambungan dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Ini adalah pendahuluan dari kajian kita. Kita masuk ke poin materinya. Beberapa pendapat mengenai fungsi hukum dan peranan hukum di dalam masyarakat. Ada beberapa pendapat tentang ini. Yang pertama, pendapat dari Subekti. Subekti menyatakan bahwa hukum itu perannya dan fungsinya dia mengabdi kepada tujuan negara yang pada pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara dengan mengupayakan terwujudnya keadilan dan ketertiban. Keadilan dan ketertiban merupakan dua syarat pokok yang menghadirkan kemakmuran dan kebahagiaan. Hukum tidak saja harus menemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Subekti ya tentang fungsi hukum dan peranan hukum di dalam masyarakat. Kemudian ada pula pendapat Van Apeldoorn. Van Apeldoorn menyatakan hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu. Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang berpotensi merugikannya. Kepentingan perseorangan seringkali bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan atau kelompok manusia atau kepentingan orang yang lebih luas atau kelompok masyarakat yang lebih luas. Pertentangan kepentingan tersebut dapat berpotensi menjadi pertikaian, bahkan dapat pula menjelma menjadi peperangan seandainya hukum tidak berperan atau tidak bertindak sebagai perantara penengah untuk mempertahankan perdamaian itu. Ini pendapat dari Van Apeldoorn. Selanjutnya ada pula pendapat François Génie. François Génie menyatakan hukum bertujuan atau berperan semata-mata untuk mengupayakan keadilan, mencapai keadilan. Keadilan memiliki unsur kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Jadi suatu keadilan itu akan menjadi sesuatu yang adil apabila memiliki unsur daya guna dan unsur kemanfaatan. Ini menurut François Génie. Kemudian pendapat Jeremy Bentham. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada seluas mungkin masyarakat. Walaupun apa yang bermanfaat bagi satu individu mungkin dapat merugikan individu yang lainnya. Nah, kepastian hukum bagi setiap individu merupakan tujuan utama dari hukum. Sehingga fokus dari pendapat ini adalah kemanfaatan atau utilitas ketimbang keadilan itu sendiri. Menurut Jeremy Bentham, percuma kalau adil tapi tidak memiliki kemanfaatan yang luas untuk sebanyak-banyaknya orang. Jadi yang terpenting adalah kemanfaatan dari keadilan yang diwujudkan dengan hukum itu. Itu menurut pendapat Jeremy Bentham.
Kemudian pendapat Belfroid. Belfroid menyatakan hukum di dalam masyarakat berfungsi atau berperan dalam dua asas, yaitu ada asas keadilan dan ada asas kemanfaatan. Dan keduanya tidak bisa dihilangkan, salah satunya begitu. Jadi kedua-duanya mutlak harus ada. Ada keadilan, tentu ada kemanfaatan. Ada kemanfaatan, tentu ada keadilan di situ. Kemudian pendapat Van Kant menyatakan hukum dibutuhkan untuk melindungi kaidah-kaidah lain yang ada di dalam masyarakat, seperti kaidah agama, kesusilaan, kesopanan yang seluruhnya berkontribusi dalam penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan di dalam masyarakat. Menurut Van Kant, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat, sekaligus menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Eigenrichting is verboden. Tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi, melainkan melalui proses pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini fungsi dan peranan hukum menurut Van Kant. Oke, kita masuk ke keadilan. Ya, semua tokoh berbicara tentang tujuan hukum adalah keadilan. Maka dalam mewujudkan perdamaian, hukum menimbang kepentingan setiap warga masyarakat yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, di dalam peraturan terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan tidak dipandang sama maknanya dengan sama rata. Namun, ada pula satu kondisi di mana keadilan tidak dimaknai bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Boleh jadi bagiannya berbeda, tetapi tetap adil namanya. Atas dasar inilah Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam. Ada keadilan distributif dan keadilan komutatif. Dan kedua keadilan ini merupakan tujuan dari hukum. Keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian menurut jasanya atau menurut kontribusinya masing-masing. Artinya adalah sesuai dengan haknya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya. Bukan persamaan yang dilihat di sini, kata Aristoteles, melainkan kesebandingan. Ini adalah teori keadilan distributif. Kemudian ada pula teori keadilan komutatif. Sebagai tujuan dari hukum, adapun keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, dengan tidak mengingat jasa-jasa atau kontribusi perorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar misalnya. Dalam pertukaran barang dan jasa sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang ditukarkan. Take and give harus seimbang menurut keadilan komutatif. Contoh keadilan distributif dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya yang pertama pemberian reward atau pemberian hadiah, imbalan atas pencapaian-pencapaian individu, prestasi perorangan yang memiliki kontribusi di dalam masyarakat, bangsa, ataupun negara. Seperti pemberian penghargaan Kalpataru, misalnya ya, pemberian tanda jasa, ya, dan lain sebagainya. Ini diberikan sesuai dengan kontribusi orang, prestasi seseorang. Jadi keadilan yang ada di sini adalah keadilan distributif. Bukan berarti tidak adil yang lain tidak diberikan, tapi memang akan menjadi adil apabila orang yang memiliki jasa, ia yang mendapatkan reward seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya, pemberian santunan sebagai bentuk pengkhususan dikarenakan kondisi individu, misalnya bantuan sosial untuk janda dan anak yatim. Ini diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Ini sifatnya distributif. Bukan berarti tidak adil semuanya tidak diberikan santunan, tapi memang santunan itu dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang berhak untuk menerimanya. Oke, kemudian contoh keadilan komutatif dalam kehidupan bermasyarakat adalah kewajiban memiliki kartu Indonesia Sehat untuk seluruh masyarakat misalnya begitu. Ya, pemerintah Indonesia mewajibkan setiap
warga negaranya punya kartu Indonesia Sehat. Tidak pandang bulu, tidak pandang kondisi. Semuanya untuk keterjaminan sosial harus punya kartu Indonesia Sehat. Misalnya begitu. Ini adalah bentuk penerapan keadilan komutatif dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh lainnya kewajiban memiliki KTP bagi warga negara Indonesia, memiliki SIM bagi pengendara motor. Tidak pandang latar belakang siapa yang mengendarai kendaraan, mereka harus punya SIM sesuai dengan peraturan. Kemudian memiliki paspor dan lain sebagainya. Ini untuk kepentingan individu di dalam masyarakat. Semuanya dianggap sama. Ini komutatif ya. Perlakuannya dibuat sama saja. Jadi tidak melihat latar belakang seseorang. Jadi, perbedaan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif. Nah, konsep keadilan hukum di Indonesia berpatokan pada nilai-nilai Pancasila yang memiliki keseimbangan dan mengutamakan aspek ideal. Keseimbangan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif sangat penting untuk diupayakan. Keadilan distributif yang merupakan corak hukum yang berkiblat ke barat, bercorak liberal tersebut, harus diimbangi dengan keadilan komutatif yang merata, yang lebih berwatak sosialis. Jadi seimbang di sini. Nah, selain keadilan distributif dan keadilan komutatif, ada pula bentuk-bentuk keadilan lain. Nanti kawan-kawan bisa kembangkan di luaran sana. Banyak sekali teori keadilan. Ada teori keadilan Plato, teori keadilan Al-Ghazali, Asy-Syatibi, banyak sekali. Nanti silakan teman-teman kembangkan semuanya di luaran sana. Hanya saja yang ingin saya singgung di sini ada dua lagi, yaitu retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif biasanya banyak di kajian hukum pidana, merupakan bentuk keadilan yang membalas perbuatan setimpal terhadap perilaku kejahatan. Sedangkan keadilan restoratif adalah jenis keadilan yang mengutamakan pemulihan kondisi seperti sedia kala dengan mengedepankan perdamaian, misalnya alternative dispute resolution, ya, APS, alternatif penyelesaian sengketa, sehingga seluruh permasalahan bisa diselesaikan dengan memulihkan kondisi bagaimana seperti sedia kalanya dan mengutamakan nilai-nilai kultur masyarakat, dan ini sesuai dengan masyarakat Indonesia. Nah, konsep keadilan restoratif ini sedang dikembangkan di Indonesia saat ini. Sementara di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, konsep ini sudah sangat luar biasa mencapai kemajuan. Nah, baik, kita sampai di peta pikiran ya. Kembali saya muat peta pikiran di sini supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami bahwa fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat berdasarkan pendapat para ahli ada 6 poin ya, yang intinya adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan sehingga dia bisa berperan mewujudkan keadilan, daya guna, kemanfaatan, kemudian juga bisa mewujudkan kedamaian dalam masyarakat dan sebagainya. Kesimpulan perkuliahan ke-10 yang pertama, aturan-aturan hukum itu dibuat agar tercipta kondisi yang tertib dan teratur dalam masyarakat. Itu intinya. Kemudian peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dengan dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Kemudian beberapa fungsi dan peranan hukum menurut para ahli antara lain, hukum itu dibuat untuk melahirkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Selain itu, ia juga berperan sebagai pengatur pergaulan hidup manusia secara damai, serta sebagai alat mencapai keadilan yang menjamin kebahagiaan dan kemanfaatan di dalam masyarakat. Kemudian berkenaan dengan keadilan, terdapat beberapa jenis keadilan yang sudah kita kaji tadi. Ada keadilan distributif, keadilan komutatif, kemudian ada pula keadilan retributif dan restoratif. Termasuk juga ke jenis-jenis keadilan lainnya yang kawan-kawan bisa eksplor di luar kajian kita hari ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan video yang ke-10 atau perkuliahan kita yang ke-10 untuk pengantar ilmu hukum. Saya harapkan kawan-kawan bisa belajar mandiri di luar sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Dan ini sangat menarik sekali. Itu saja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan share-nya. Semoga lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.